Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat dan bahagia. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, maka akan aku cabut Semeru di akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia." Hal tersebut mengindikasikan bahwa seorang pemuda adalah aktor dari perubahan dan kemajuan suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda masa kini dan teman-teman sekalian, haruslah kita meningkatkan keilmuan kita. Dalam apa? Dalam menjalani kehidupan dunia menuju akhirat kita. Saya Adiski Oktaviandra dari Fakultas Syariah B, Prodi Ekonomi Syariah di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, akan memaparkan materi mengenai ulumul Quran dan sejarah perkembangannya. Baiklah teman-teman, dari judul kita masuk ke pembahasan. Di poin yang pertama, mengapa kita perlu mempelajari ulumul Quran. Di sini kita perlu mempelajari ulumul Quran karena dengan kita mempelajari ulumul Quran, seseorang dia akan lebih memahami, lebih luas, dia akan lebih memahami dengan baik Al-Quran itu. Dan apabila dia menafsirkan Al-Quran, dia tidak lagi terjebak pada pemahaman harfiah dalam penulisannya, dan dia tidak kaku. Akan tetapi dia malah memiliki gagasan yang terbuka dalam memahami. Adapun pengertian ulumul Quran secara etimologi, ulumul Quran merupakan ungkapan yang berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata. Yang mana kata pertama ulumun. Ulumun merupakan jamak dari ilmun, dan ilmun berasal dari kata alima ya'lamu yang berarti mengetahui. Dan Al-Quran sendiri yaitu masdar dari kata qara'a yaqra'u yang bermakna bacaan. Al-Quran sendiri merupakan salah satu warisan dari Rasulullah SAW, yang mana dalam sabdanya Rasul bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, huwa kitabullahi wa sunnatu rasulihi." Rawahu Malik. Adapun menurut Syekh Az-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan disebutkan bahwa ulumul Quran adalah pembahasan tentang turunnya Al-Quran, pengumpulan, penulisan, pembacaan, penafsiran, mukjizat, nasikh dan mansukhnya, dan upaya menepis hal-hal yang menimbulkan keraguan Al-Quran. Dan ada macam-macam ulumul Quran di sini. Di antara lain ilmu rasam, kemudian ilmu qiraah, ilmu tajwid, ilmu riwayah, ilmu tafsir, dan lain sebagainya. Di dalam kita mempelajari ulumul Quran, di sini kita ada 2 rujukan buku terkenal, yakni yang pertama itu kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, yang mana ini adalah karya dari Imam Az-Zarkashi. Dan yang kedua itu ada kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ini merupakan buku karya dari Imam Asy-Syuyuti. Teman-teman sekalian,
Dari dalam kita mempelajari Al-Quran, ulumul Quran, pastinya kita harus mengetahui apa sajakah kandungan dari Al-Quran. Isi-isi di dalam Al-Quran itu apa saja. Isinya ialah yang pertama itu akidah, yang kedua ada ibadah, kemudian ada muamalah, kemudian ada hukum, kemudian ada sejarah, kemudian ada akhlak, kemudian ada ilmu pengetahuan pastinya. Di sejarah perkembangan ulumul Quran pada masa khalifah, perkembangan ulumul Quran ini ditandai dengan munculnya kebijakan-kebijakan para khalifah. Yang pertama itu ialah Khalifah Abu Bakar, yang mana menetapkan kebijakan pengumpulan ataupun penulisan Al-Quran untuk pertama kalinya, yang diinisiatifkan oleh Umar bin Khattab dan ditandatangani oleh Zaid bin Sabit. Kemudian yang kedua itu di zaman Khalifah Utsman bin Affan, yang mana menetapkan kebijakan menyatukan kaum muslimin pada satu mushaf, yang mana disebut mushafnya mushaf imam, yang kita kenal dengan Ar-Rasmul Utsmani, yang dinisbahkan kepada Utsman bin Affan dan dianggap itu permulaan dari ilmu Rasmul Utsmani. Yang ketiga di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang mana menetapkan kebijakan perintah kepada Abu Aswad Ad-Du'ali untuk menetapkan kaidah-kaidah nahwu pada bacaan Al-Quran, pada tulisan Al-Quran, agar pengucapannya tepat dan baku, dan juga memberikan ketentuan-ketentuan harokat pada Al-Quran. Ini juga disebut sebagai ilmu i'rabil Quran. Mungkin sampai sini saja paparan saya tentang materi ulumul Quran dan sejarah perkembangannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Rawahu muttafaqun alaih. Sebaik-baiknya kalian, sebaik-baik orang di antara kalian ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sampai sini saja. Mungkin kalau ada kesalahan dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.